macamnya dan ada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai Indonesia. Kembali lagi dengan channel Pancakaki bersama saya Arkia Sandi dan tim. Oke, hari ini kita sore-sore yang cerah ada di kaki gunung, masih tetap di kaki Gunung Gede Pangrango untuk berbagi pengalaman pribadi ataupun nanti ada narasumbernya. Kebetulan hari ini masih di pengalaman pribadi saya. Kejadian ini lucu terus apa ya, lucu, serem gitu, mistis sebenarnya, karena memang kejadian waktu itu di Gunung Pangrango, karena saya tidak tahu gitu, itu jadi tidak mistis gitu. Mistisnya jadi paginya lah gitu. Waktu itu ada evakuasinya botol kosong gitu dari teman-teman volunteer gitu. Semua volunteer ada waktu itu, semua volunteer, petugas lah gitu ya. Waktu itu pagi informasi memang ada pendaki, ada beberapa pendaki yang melaporkan ke resort Cibodas bahwa di Pangrango ada yang ya, kosong lah, sudah botol kosong gitu waktu itu. Itu makanya hasil laporan itu memang ditindaklanjuti, bikin berita acaranya gitu, bikin berita acara. Oke, dari situ kami bergerak, tentunya sudah siap-siap logistik, terus packing alat, karena memang harus menginap waktu itulah. Habis beres packing segala macam, pemberangkatan dimulai. Selama pemberangkatan ada, inilah sisi volunteer kami kan gitu, ada suka duka. Sukanya ya apa, saling bercerita, tawa, canda di situ ada, karena memang perjalanannya enak lah gitu sama teman-teman gitu. Waktu itu kita makan siang lah. Makan siang itu di Kanang Badak. Kita tidak gelar tenda segala macam, hanya untuk makan, alat masak saja untuk makan. Berangkat lagi itu jam 2-an. Memang kita perjalanan sangat santai sekali, sangat santai sekali gitu. Karena memang kebetulan yang akan kita evakuasikan sudah kosong kan gitu posisinya. Terkecuali teman-teman kalau memang kondisinya yang mau kita evakuasi itu masih dalam keadaan hidup. Itu pasti pergerakan dibantu apa namanya, disebutnya Mang ya? Aduh Jin. Oke, kebetulan sekarang kondisinya sudah kosong, jadi kita santai-santai aja gitu. Santai bukan berarti santai jalan siput, enggak, santai biasa. Kita personil tuh hampir 12 orang lah gitu. Karena informasi berat yang akan dievakuasi itu sekitaran 60 kilo lebih lah gitu. Kebetulan dari Kandang Badak ini tim pertama ini ada 2 di Kandang Badak ini dipecah. Jadi tim pertama 7 orang itu berangkat duluan. Kebetulan saya belakangan sama tim yang lainnya lah, 5 orang. Jalan anjing weh. Suara alam. Oke, lanjut lagi. Jalan, tim pertama sudah jalan nih. Tim pertama sudah jalan teman-teman. Mereka udah jalan gitu. Saya kebetulan santai lah di Kandang Badak kan gitu. Santai sama yang lainnya sambil nunggu dropan logistik. Nantinya logistiknya dari bawah
sampai kandang badak aja, nanti kita yang lanjutin lah gitu. Jadi tim pertama itu nanti untuk mengkondisikan si botol kosong itu kan gitu, atau yang mau kita evakuasi lah gitu. Waktu itu kita berangkat lagi, tim kedua itu logistik datang tuh jam 4. Jam 4 dari situ kita sambung. Kita berangkat jam 5 dari Kandang Badak sampai ke Pangrango itu perjalanannya nggak ada apa-apa, berjalan biasa saja. Kita banyak disapa-sapa pohon-pohon lah waktu itu kan gitu. Tahu teman-teman kan nanjak Pangrango itu kita banyak sujudnya kan gitu. Nyampe ke Pangrango itu kira-kira jam setengah 8 lah atau jam 8, karena memang perjalanan kita tetap santai-santai saja. Malam jam 8 malam lah gitu. Memang biasanya Kandang Badak sampai Pangrango kan 1 jam lah, ini karena memang kita santai ya. Ini ya teman-teman, kisah antara lucu, apa ya, misterinya ada kan gitu. Oke, jadi pas nyampe Pangrango, teman-teman di luar gitu, di luar semua gitu. Wah, biasa say hello, logistik dikeluarin, masak kan gitu. Setelah masak, saat itu memang si botol kosongnya ini belum tahu posisinya ada di mana lah waktu itu gitu. Jam kalau nggak salah itu jam 11 malam, ada memang di sebelah saya itu satu tenda gitu. Nah, satu tenda itu kosong lah gitu. Jadi pas saya tanya ke teman-teman, "Woi, tenda nah teu isian kan gitu. Kenapa tendanya nggak diisi kan?" "Ya udah kalau mau ada isi aja." Nah, bilang gitu ya. "Itu siapa yang tidur?" kan gitu. "Udah nggak apa-apa." Udah lah gitu. Waktu itu saya tidur lah kan di dalam tenda kan gitu. Tidur di dalam tenda. Waktu itu di luar ya gadang-gadang ada yang tidur waktu itu kan. Jadi pas karena memang saya capek waktu itu, jadi saya tidur lelap lah. Begitu lelapnya tidur lah gitu. Setelah ganti baju segala macam. Pas pagi-pagi jam 5, karena memang kita sholat segala macam, teman-teman, "Yo bangun kan gitu, gerak gitu kan, volunteer kan kayak gitu, bangun, ayo bangunlah gitu." Setelah bangun, saya keluar, saya nanya, "Bro, botol kosongnya mana atau mayatnya mana gitu?" "Ya itu di dalam tidur sama lu." Weset, saya diam, saya memang di situ diamnya. Ini beneran kan gitu. Ini pas saya lihat memang botol kosongnya tidur sama saya kan gitu, di dalam semalaman gitu. Setelah itu berjalan, saya tahu bahwa itu, saya langsung ambil tas saya, ini saya males lah gitu, packing lagi punya sendiri kan segala macam. Pengennya saya pantesan kan dari semalam itu saya perasaan tuh, satu dingin mah pasti kan gitu, Pangrango kan gitu, dingin. Yang keduanya itu, kok ini teman tidur saya ini tidak bergerak sama sekali kan gitu, heran. Nggak mau pipis kah dia kan gitu, apa memang biasanya orang tidur ya mendengkur kan gitu, atau bersuara apa kan gitu, bisa jadi lah gitu. Ini bukan kekonyolan apa ya, emang tidak tahu lah gitu. Oke, kembali pagi, biasalah saya ketemu, gila lu pada nggak ngasih tahu gua kan gitu, dasar lah payah semua kan, gua bilang gitulah gitu ke teman-teman. Ya udahlah lu gitu, kenapa nggak dipeluk kan, itu interaktif gua sama teman-teman gua kan gitu. Udah bongkar tenda, habis bongkar tenda itu si botol kosongnya atau memang si mayatnya dikeluarin, kita bungkus. Saya sih sempat kesal sebenarnya lihat si botol kosong itu. Gua kalau ini kan gua apaan sih lah gitu. Bukannya nggak ngomong kan gitu si mayatnya, "Woi, gua udah mati kan gitu, selesai." Sombong amat.
gua pasti kabur itu kan gitu. Untuk namanya tidak kami sebut, yang jelas mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah tenang. Jenis kelaminnya itu laki-laki yang pasti kan gitu. Evakuasi berjalan di situ, evakuasi berjalan. Biasa tidak sendirian, gantian lah. 60 kilo bro, berat. 60 kilo. Itu dipanggul lah, dipanggul. Ditandu. Jadi posisinya ditandu lah. Ini lebih rapih. Karena orang-orang yang datangnya juga sekarang orang-orang yang memang handal di bidangnya kan gitu. Gue seneng sama teman-teman gue itu waktu itu. Jadi enak lah gitu mereka. Jadi dari Pangrango turun ke Kandang Badak, gantian Kandang Badak, nanti gantian lagi di air panas di air panas, gantian, banyak gantian karena tim kita waktu itu memang 12 orang lah gitu. Jadi kita tidak menguras tenaga sendirian atau hanya 4 orang saja kan gitu. Oke, setelah sampai kita jalan ngalir ya gitu. Nggak ada masak-masak lagi waktu itulah. Karena memang kalau sudah ketemu botol kosongnya, saya pikir almarhum sudah ditunggui sama keluarganya lah gitu. Jadi memang kami akan bertanggung jawab atas itulah gitu, sebagai volunteer waktu itu kan gitu. Sampai Cibodas, sampai Cibodas kita serah terima antara kami volunteer yang evakuasi ke petugas, dan di situ ada kepolisian segala macamnya dan ada keluarga. Anjing. Anjing gelo. Hah? Oke bro. Sorry bro. Di luar ini kita bro. Anjing bro. Gue kebetulan sama anjing agak sedikit ini. Oke, tadi sudah serah terima ke resort. Dari resort di situ ada kepolisian, pihak keluarga juga. Setelah itu saya selesai lah gitu. Tugasnya selesai, makan, bersih-bersih. Kebetulan waktu itu saya langsung pulang bro, langsung pulang. Jadi sudahlah teman-teman, baik, terima kasih segala macamnya, langsung pulang lah. Itulah volunteer, bahwa setiap perjalanan kami tidak pernah sedikit pun berharap apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan volunteer bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu saja kami volunteer. Salam Indonesiaku ya? Hah? Mang, naon mang? Oh, salam damai Indonesia. Jangan lupa untuk mendukung channel kita Pancakaki, tonton, subscribe, like, comment, and share. Biar tetap kami bisa berkarya di channel kita.